Karena itulah sebelum Guberlanjur maka Saddam dijatuhkan. Jadi ada dua faktor, faktor ekonomi dan faktor politik. Ya, ada yang mengatakan dominasi dolar terhadap dunia lepas dari itu apakah faktor ekonomi atau faktor politik itu menunjukkan cerminan ketidakadilan ya sistem keuangan dunia saat sekarang ini. Di mana letak ketidakadilan ketika dominasi dolar ini mencengkram dunia? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas naik turunnya dolar yang terus merepotkan ekonomi kita. Kenapa naik turun ini bisa terjadi? Apa implikasinya bagi ekonomi kita dan bagaimana mengatasinya? Untuk itu, kita akan memperbincangkan masalah ini lebih filosofis lagi bersama Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menyebabkan rupiah atau nilai mata uang di samping dolar itu bisa melemah atau kuat, Ustadz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak faktor, tapi kalau diringkas sederhananya adalah ketika orang banyak memerlukan dolar, ya, maka otomatis atau dengan sendirinya dolar itu akan naik, gitu. Itu seperti hukum permintaan penawaran begitu. Nah, kenapa orang banyak memerlukan dolar? Ada banyak sebab. Katakanlah misalnya untuk keperluan impor yang harus dibayar pakai dolar misalnya. Tapi bisa juga karena spekulasi, karena faktor-faktor politik dan sebagainya gitu. Dan ketika dolar itu mengalami kenaikan atau rupiah mengalami penurunan atau depresiasi rupiah terhadap dolar, dolarnya mengalami apresiasi, rupiah mengalami depresiasi, pasti akan memberikan implikasi. Karena itulah implikasi secara ekonomi real. Karena itulah selalu setiap kali ada gejolak moneter, apresiasi mau depresiasi itu pasti mengundang perhatian dan pertanyaan banyak pihak gitu. Ya, banyak pihak yang mengatakan bahwa bergantungnya dunia pada dolar selama ini itu telah menyebabkan berbagai krisis di beberapa negara termasuk Indonesia ya. Bagaimana melepaskan diri dari krisis ini yang cenderung terus terjadi? Iya. Nah, krisis mata uang atau krisis moneter secara umum itu memang menjadi satu fenomena yang terus terjadi. Boleh disebut ini sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi kapitalis itu sendiri. Ada banyak sebabnya juga. Tapi intinya adalah bahwa ketika kita begitu rupa sangat bergantung kepada US dollar atau dolar Amerika, maka setiap gejolak yang menimpa atau yang terjadi pada mata uang kita terhadap dolar itu pasti akan memberikan implikasi. Dan itu bukan hanya terjadi di negeri kita, tapi juga di negeri lain terhadap mata uang mereka gitu. Misalnya dolar terhadap ringgit, dolar terhadap baht, dolar terhadap macam-macam gitu. Nah, yang jadi soal atau pertanyaan adalah kenapa kok dolar ini begitu rupa ya, seperti seolah menjadi mata uang yang hegemonik gitu. Itu ada dua, ada faktor ekonomi, ada faktor politik. Kalau faktor ekonomi ya sepanjang ini digunakan sebagai denominasi untuk transaksi-transaksi global, maka hegemoni dolar tetap akan terus terjadi. Misalnya untuk ekspor impor migas, minyak dan gas itu kan jumlahnya sangat besar. Sepanjang itu menggunakan dolar ya tetap aja dolar akan terus berjaya atau hegemonik tadi itu. Kemudian yang kedua adalah faktor politik. Faktor politik ketika Amerika memaksakan
memaksakan penggunaan dolar ini. Sebagaimana yang pernah terjadi di beberapa waktu yang lalu, ini salah satu faktor yang menurut banyak pengamat menjadi latar kenapa Saddam Hussein itu dijatuhkan. Saddam Hussein ini sebenarnya kan anti Amerika. Dia itu dulunya adalah agen CIA ketika Bush senior itu menjadi direktur CIA. Bahkan dia naik menggantikan Raja Farouk yang digulingkannya itu juga atas dukungan CIA. Artinya dia America's man gitu, jadi orang Amerika. Tapi kenapa kok kemudian akhirnya dia dibegitukan oleh pemerintah Amerika? Konon kabarnya salah satu faktornya adalah seruan dia untuk mengganti denominasi mata uang, denominasi ekspor impor migas itu dari dolar Amerika kepada euro. Dan itu sempat membuat Amerika marah. Kenapa? Karena Irak ini termasuk salah satu produsen minyak terbesar di dunia, cadangannya juga termasuk terbesar. Jika itu diikuti atau seruan itu dituruti, ini akan membahayakan posisi dolar di dalam konteks penggunaan mata uang global gitu. Karena itulah sebelum kebelanjur maka Saddam dijatuhkan. Jadi ada dua faktor ekonomi dan faktor politik. Ya, ada yang mengatakan dominasi dolar terhadap dunia, lepas dari itu apakah faktor ekonomi atau faktor politik, itu menunjukkan cerminan ketidakadilan ya sistem keuangan dunia saat sekarang ini. Di mana letak ketidakadilan ketika dominasi dolar ini mencengkram dunia? Ya jelas. Biaya produksi tiap $1 itu hanya kurang lebih sekitar 1 sen. 1 sen itu mungkin sekitar Rp400. Sementara kita beli 15.000 atau 16.000. Itu kalau $1. Bayangkan kalau $100, itu kan pecahan yang paling besar yang sering kita terima itu. Itu kan berarti kira-kira 1,6 juta kan, 1,5 juta. Padahal itu harga per lembarnya itu hanya kira-kira 400 sampai 600 rupiah. Jadi kita itu membeli barang dengan tingkat keuntungan yang luar biasa gitu. Itu satu. Jadi itu yang kalau menurut sebagian teman-teman dari Murabitun itulah riba gitu. Kemudian yang kedua, pemaksaan penggunaan mata uang dolar ini dalam transaksi global seperti tadi sudah dijelaskan, ada faktor ekonomi, ada faktor politik. Yang membuat akhirnya Amerika itu bisa mencetak dolar itu semau-mau dia. Dan saya kira pemirsa mungkin pernah melihat satu tayangan video yang menunjukkan bagaimana dolar itu dicetak bahkan tanpa henti gitu, tanpa khawatir akan terjadi inflasi. Kalau misalnya di negara kita itu seperti di negeri ini kita mencetak rupiah, itu bisa terjadi inflasi karena oversupply uang yang beredar. Tapi kalau dolar tidak, kenapa? Karena pasar uang itu global. Gitu. Jadi bisa diserap oleh negara-negara lain gitu. Jadi itu yang kemudian menimbulkan ketidakadilan. Sementara negara-negara lain itu begitu rupa mempertahankan nilai mata uangnya itu begitu rupa, sementara di sini enak saja dicetak dengan semau-mau dia gitu. Nah, itu diantaranya. Ditambah lagi dengan kebijakan politik yang memaksa negara lain harus membeli dolar, misalkan dengan menciptakan krisis perang seperti itu. Ya, krisis perang dan sebagainya gitu. Dan juga melalui tangan-tangan organisasi global itu mereka mengawasi juga. Misalnya di Indonesia itu banyak yang tidak tahu, di salah satu pasal di letter of intent itu dinyatakan bahwa Indonesia itu berkomitmen untuk tidak merubah denominasi mata uang kita itu ke dalam emas misalnya. Kemudian yang kedua, selalu melaporkan penemuan dan produksi emas. Itu kan menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya secara moneter tidak berdaulat. Karena kita tidak bisa menentukan apa yang harus kita lakukan untuk kebaikan kita sendiri. Kayak gitu. Ya, ada yang mengatakan
dalam Islam itu mata uang itu berbasis kepada emas dan perak ya, dinar dan dirham. Itu akan menciptakan kestabilan ekonomi. Bagaimana Ustadz menjelaskan bahwa dengan dinar dan dirham yang berbasis emas dan perak itu akan memunculkan kestabilan ekonomi? Iya. Jadi ini salah satu kelemahan mendasar dari fiat money atau uang kertas itu adalah bahwa nilai nominalnya yang kita pegang itu, misalnya $100 atau kalau rupiah itu 100.000, itu dia tidak ditopang oleh nilai intrinsiknya. Nilai intrinsiknya nilai dia sebagai kertas. Tadi sudah disebut bahwa dalam satu lembar dolar itu hanya 400 sampai 600 rupiah. Rupiah itu sendiri juga mungkin kurang lebih segitu ongkos produksinya. Sementara harganya disebut 100.000. Ini yang membuat akhirnya ketika harga barang-barang naik, terjadi inflasi, uang ini tidak bisa mempertahankan daya tukarnya atau kemampuan tukarnya itu. Itu yang membuat akhirnya mata uang kita itu, nilai mata uang kita itu dari waktu ke waktu terus menurun. Beberapa tahun yang lalu dengan 50.000 kita bisa membeli 50 liter bensin. Ini hari dengan 50.000 paling dapat 4. Atau bahkan 3 liter. Itu menunjukkan uang kita ini terus menurun. Berbeda dengan emas. Emas itu nilai nominalnya ditopang oleh nilai intrinsiknya. Nilai intrinsiknya nilai dia sebagai emas. Kalau dia disebut 1 dinar, nilai nominalnya 1 dinar, tapi nilai intrinsiknya adalah dia sebagai emas, 4,25 gram emas itu. Itu yang membuat ketika harga barang-barang naik, maka dia sebagai emas itu juga naik dibanding dengan harga yang lain. Itulah kenapa daya beli kita itu terjaga. Daya beli kita tidak pernah menurun. Gitu. Nah ini dibuktikan misalnya harga kambing di masa Nabi itu 1 sampai 2 dinar. Kalau 1 dinar itu anggap kurang lebih sekitar 1 dinar 4,25 gram, nah 1 gram katakanlah 1,2 juta, berarti kurang lebih sekitar 5 juta, itu sampai 10 juta, tergantung besar kecilnya. Dan ternyata betul, 1400 tahun berselang, harga kambing sekarang ya 1 sampai 2 dinar juga, gitu. Ongkos naik haji tahun 1977 itu 7,7 juta. Kelihatannya murah dari segi rupiahnya dibanding sekarang yang kurang lebih sekitar 60 juta. Hampir 10 kali lipatnya. Tapi kalau dari gram emasnya itu tahun 77 itu 308 gram emas. Itu. Sementara sekarang itu hanya kurang lebih sekitar 40 sampai kalau 60 juta ya kira-kira 60 gram. Jadi gram emasnya turun gitu. Yang dulu itu 308 gram, sekarang ini cukup dengan 60 gram sudah bisa berangkat haji. Jadi 300 gram itu bisa dipakai 5 orang. Nah, gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa dengan mata uang emas itu daya beli kita itu terjaga, ekonomi juga stabil kalau daya beli terjaga. Dan itu pula yang ini anehnya, Amerika itu memaksa orang menggunakan dolar. Tapi di sisi lain dia itu terus-menerus memperbanyak cadangan emasnya. Amerika sekarang dikenal sebagai negara dengan cadangan emas terbesar di dunia. Ya, sekarang diikuti juga oleh Cina, oleh Rusia. Disebut-sebut lebih dari 8.000 ton emas. Dan dia terus membeli. Ya, di antaranya tentu yang didapat dari Freeport itu. Mengapa? Karena dia tahu bahwa sesungguhnya uang yang benar-benar uang itu ya emas itu. Gitu. Bukan dolar. Dia sekarang ini memang bisa mempertahankan hegemoni atau dominasi dolar. Tapi ini kan bukan sesuatu yang tidak mungkin berakhir. Misalnya Amerika kalah atau ini, dolar bisa berakhir dominasinya. Apa yang bisa dia harapkan dari dolar yang katakanlah misalnya runtuh? Karena uang itu kan legal tender. Ini menjadi 100.000 itu kan karena keputusan pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan ini tidak berlaku, langsung dia hanya menjadi kertas berwarna merah. Nah, begitu juga dengan dolar.
Karena itu dia pastikan bahwa ekonomi kita tetap kuat dengan apa? Dengan the real money. Apa itu? Ya emas itu, gitu. Baik Ustaz Ismail, terima kasih. Ya. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang naik turunnya dolar dan pengaruhnya terhadap rupiah dan dinar dan dirham yang berbasiskan emas dan perak sebagai alternatif untuk mata uang dunia karena lebih stabil dan memiliki sisi keadilan. Berbeda dengan sistem mata uang berbasiskan dolar yang sangat hegemonik dan seringkali menjadi pemicu krisis di berbagai kawasan dunia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.